Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SBK Audio. Lama tidak jumpa, lama tidak bertemu ya guys yo. Lama sekali saya tidak bikin konten. Di video kali ini kita akan membuat penjelasan tentang mengenai yang namanya resistor bias yo. Resistor bias seperti ini, karena ternyata untuk resistor bias itu ternyata banyak sekali yang menanyakan lur, baik di live, baik di TikTok saya yo, di VT-VT itu banyak sekali yang menanyakan, Bang, apa sih fungsi dari resistor bias, kenapa harus dikasih, kenapa tidak diloskan saja, seperti itu lur. Nah, yang pertama kita bahas mengenai ukuran dulu. Untuk ukuran ya, ukuran resistor bias ini bisa dikatakan menurut selera panjenengan saja, tidak harus 1/4 watt, tidak harus 1 watt, tidak harus 2 watt. Jadi itu menurut keyakinan sampean ya. Misal keyakinan sampean itu 1 watt, Mas, kalau 1/4 watt ini terlalu kecil, nanti takutnya terbakar atau gimana ya, sampean pakai 1 watt. Cuman kalau menurut saya itu 1/4 watt sudah cukup, atau naik ke 1/2 watt yo, seperti itu. Karena untuk selama ini untuk resistor bias itu belum ada yang putus ataupun terbakar, kecuali TR-nya itu ada yang mati. Nah, seperti itu. Untuk ini penjelasan untuk ukuran yo. Jadi untuk ukuran yo, karena ini kan 1/4 watt, otomatis nilai toleransinya dia juga kecil. Resistor 1/4 watt ataupun 1/2 watt itu bisa mempunyai toleransi 1% saja. Kalau sampai pakai yang 1 watt atau yang 2 watt misalnya, itu kan nilai toleransinya kan besar. Untuk resistor yang besar-besar itu nilai toleransinya pasti 5%. Otomatis nanti tingkat ratanya yang orang kita kasih resistor itu nanti kan fungsinya sudah nanti saya jelaskan yuk fungsinya. Cuman ini untuk ukuran ini kalau saya ini 1/4 watt atau 1/2 watt itu sudah cukup, karena mengingat toleransi resistor 1/4 watt dan 1/2 watt itu sangat kecil, yaitu 1%. Oke, jadi kita lanjut ke fungsi. Nah, dari fungsi ini, apa sih fungsi dari resistor bias? Fungsi dari resistor bias, jadi fungsi untuk resistor bias ini adalah untuk memperata atau meratakan arus yang menuju ke TR final yang segini banyaknya yo. Misal mungkin kalau sampean itu drivernya atau powernya itu menggunakan 1 set transistor, itu tidak memerlukan yang namanya resistor bias. Cuman ketika lebih dari 1 set, itu wajib ya, hukumnya wajib, menurut saya itu wajib menggunakan resistor bias, karena ini adalah untuk meratakan arus. Perlu diingat ya, arus itu satuannya adalah ampere, bukan voltase. Banyak teman-teman yang salah memahami ya, bahkan untuk kreator-kreator di YouTube juga banyak yang salah mengartikan yang namanya arus. Arus itu satuannya adalah ampere. Banyak orang membahas bias, membahas arus bias, tetapi ujung-ujungnya yang dijelaskan adalah voltase, dan itu sangat salah. Karena yang namanya arus itu satuannya adalah ampere. Arus itu I sama dengan A, seperti itu lur. Kalau voltase itu sudah otomatis. Ini kalau dicek semuanya akan sama. Kalau voltase ya, misal biasnya 400 mV, dicek sini 400 walaupun tidak memakai resistor. Cuman ketika kita bicara soal ampere, yang namanya ampere itu akan lari ke tempat yang lebih dekat. Misal pusatnya yang menuju ke driver itu di sini. Nah, ini ya, di sampean lihat, maaf,
saya jelaskan sampai lihat spidol saya, arusnya itu di sini. Maka yang akan kebagian arus lebih besar yaitu di sini. Yang namanya ampere itu semakin dia dekat, makanya dia akan mendapat ampere yang lebih banyak. Otomatis nanti akan berdampak pada kinerja semua transistor ini. Kinerjanya tidak rata atau panasnya tidak rata. Yang sini dia cepat panas sekali karena kebagian arus yang lebih besar. Sedangkan yang lebih jauh dari pusatnya itu dia akan mendapatkan arus yang lebih kecil, otomatis kinerjanya dia tidak optimal. Seperti itu ya. Jadi teman-teman juga perlu diingat ya, di channel-channel ya YouTube itu banyak sekali bicaranya, judulnya itu membahas tentang arus bias, cuman yang dijelaskan itu adalah voltase. Dan yang namanya bias itu juga mempunyai yang namanya ampere ya, dan itu malah yang lebih penting daripada voltase. Kalau bias mungkin ya, kalau ampernya besar itu dia bias 200 mV itu suara sudah jernih. Cuman ketika ampernya bias itu dia kecil, dia terbatas, otomatis membutuhkan bias voltase yang lebih tinggi, bisa 0,4, 0,5 seperti itu lur. Dan dari segi tenaga itu juga berbeda sebenarnya. Untuk kelas AB maupun mono maupun PTL, ampere bias itu penting. Jadi seperti itu, ini untuk penjelasan resistor bias. Untuk penjelasan nanti di video selanjutnya, nah di sini ada, Mas ini kenapa kok dikasih dioda? Ini fungsinya buat apa? Nah di sini ada dioda IN4007 dan di sini juga ada. Di sini juga ada lur. Nah, di sini juga ada IN4007. Ini namanya dioda apa dan fungsinya apa, itu nanti akan kita jelaskan secara gamblang detail yo di video selanjutnya. Karena ternyata untuk dioda ini juga banyak sekali yang salah mengartikan. Jadi dioda ini dikiranya dioda anti konslet. Kalau speakernya konslet dia aman, seperti itu lur. Jadi dan itu pun diposting di mana-mana, di Facebook, di mana-mana lur. Dan banyak juga yang mempercayai. Nah, karena banyak yang mempercayai, maka saya akan menjelaskan fungsi dari dioda ini. Dia itu bukan anti konslet. Kalau sampean percaya ini dioda anti konslet, ketika speaker sampean konslet kan otomatis transistor segini banyaknya ini akan mati semua, dan itu akan membuat Anda pusing. Seperti itu lur. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sekian ya lur. Cukup sekian dari video dari saya. Bila ada kesalahan dalam menjelaskan, mungkin teman-teman yang lebih ahli atau lebih tahu bisa tulis di kolom komentar lur. Kita sharing-sharing bersama di channel ini lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.